Shalom adik-adik semua. Halo. Apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama berdoa. Nanti dengan kasih Kristus, keadaannya pimpin dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyempatkan kami semua Tuhan untuk beribadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan supaya bisa mengikuti ibadah sampai dengan akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya.
Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang bercanda. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami telah menyelesaikan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Tuhan berkati setiap kata-kata dari hamba-Nya agar masuk dalam telinga kami Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, selamat sore, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada saat sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan kita pada saat sore hari ini yang akan Kamaria bawakan adalah tentang sukacita karena pemuda Nain dibangkitkan. Nah puji Tuhan adik-adik yang dikasihi, sebelum Kamaria mau memulai cerita firman Tuhan ini, Kamaria mau tanya dulu sebelumnya. Adik-adik, siapa yang pernah melihat ada orang-orang yang menangis atau yang menangis sedih karena ada keluarganya yang meninggal? Atau adik-adik pernah lihat ada orang-orang banyak yang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Nah, di situ pasti adik-adik lihat banyak ada orang-orang yang sedih, pastinya keluarganya. Di situ mereka akan menangis sedih karena kehilangan keluarganya itu. Nah, adik-adikku, pada saat sore hari ini cerita firman Tuhan kita akan Kamaria bawakan adalah tentang seorang pemuda Nain yang dibangkitkan. Nah, di sini firman Tuhan bercerita bahwa pada satu hari dalam pelayanannya Tuhan Yesus, adik-adikku, kalau minggu kemarin kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka sekarang sedang berada di daerah Galilea, adik-adikku. Nah, Galilea, di sana adik-adikku, kota Nain ini juga berada di Galilea, adik-adikku. Nah, pada satu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mereka akan mengunjungi kota Nain ini, adik-adikku. Nah, pada saat dalam perjalanan mereka mau ke kota Nain ini, mereka sudah sampai di pintu gerbang kota Nain. Nah, di sana Tuhan Yesus melihat, adik-adikku, bahwa banyak sekali orang-orang yang mengantarkan jenazah anak muda ini. Mereka akan keluar dari pintu gerbang kota Nain dan mereka akan membawa anak muda ini, jenazahnya ini untuk pergi dimakamkan. Nah, di sana saat Tuhan Yesus melihat banyak orang itu, mereka mengantarkan, mereka sambil menangis, adik-adikku. Mereka menangis. Nah, di sebelah
peti jenazah ini juga ada seorang ibu yang sudah sangat tua. Di sana dia menangis dengan sangat sedih sekali adik-adikku, karena yang meninggal ini adalah anak satu-satunya adik-adikku. Nah, di sini ibunya menangis dengan sangat sedih. Lalu di situ Tuhan Yesus melihat hal itu adik-adikku. Tuhan Yesus merasa berbelas kasihan kepada ibu ini. Nah, adik-adikku, lalu Tuhan Yesus mendekati orang-orang banyak itu. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada mereka untuk taruh jenazah itu di pintu gerbang itu. Lalu mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Lalu mereka taruh jenazah itu di situ. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada anak muda itu yang sudah meninggal tadi adik-adikku. Nah, adik-adikku, kalau kita pikirkan lagi, itu di situ kan banyak orang, mereka lagi menangis sedih dan mereka sudah dalam perjalanan untuk pergi ke pemakaman, tetapi Tuhan Yesus katakan taruhlah jenazahnya di sini. Nah, di situ adik-adikku, Tuhan Yesus dengan penuh kuasanya, dengan penuh kasihnya, dengan rasa belas kasihannya itu, Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus melihat anak muda itu adik-adikku, lalu Tuhan Yesus katakan kepada anak muda itu, "Hai engkau, bangkitlah." Dan apa yang terjadi adik-adikku? Kuasa Tuhan terjadi di situ, mujizat Tuhan terjadi di situ, dan anak muda itu yang tadinya sudah meninggal, yang tadinya sudah tidak bernafas lagi adik-adikku, dia bangkit dan langsung duduk dan dia bisa berbicara kembali kepada ibunya. Nah, adik-adikku, mujizat Tuhan terjadi di situ. Nah, di situ orang-orang banyak yang melihat hal itu, mereka sangat kaget, mereka sangat tercengang-cengang karena mereka katakan bahwa tidak ada satu orang pun yang pernah melakukan hal seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Dan mereka memuliakan Tuhan Yesus. Mereka mengagungkan namanya karena mereka sangat terheran-heran adik-adikku. Kebanyakan mereka saat ada orang meninggal, mereka langsung pergi kuburkan. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus datang karena rasa belas kasihan. Tuhan Yesus membangkitkan anak muda itu. Nah, adik-adikku, lewat firman Tuhan ini, lewat cerita yang Kak Maria baru ceritakan ini, ingin Kak Maria sampaikan kepada kita semua adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala hal yang tidak kita pikirkan. Tuhan Yesus mampu lakukan itu. Kalau kita berbuat kesalahan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, adik-adik, dari cerita tentang pemuda Nain tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu membangkitkan orang mati. Nah, adik-adikku, mungkin adik-adik berpikir atau bertanya-tanya, "Kak, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal saat ini? Mungkin yang karena sakit lalu meninggal, atau karena usianya sudah tua lalu meninggal. Bagaimana dengan mereka? Kenapa Tuhan tidak membangkitkan mereka seperti pemuda yang diceritakan tadi, Kak?" Nah, adik-adikku, pada saat untuk sekarang ini adik-adikku memang tidak akan lagi ada orang yang dibangkitkan seperti cerita tadi, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai percaya yang besar kepada Tuhan, bahwa pada saat Tuhan datang nanti, kita semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita semua akan dibangkitkan kembali dan kita semua akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kehidupan yang kekal. Karena apa adik-adikku? Karena Tuhan Yesus kita sudah menang, sudah mengalahkan yang namanya maut, sehingga kita semua tidak akan ada di dalam maut, tetapi kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita yang sudah menang, yang sudah mengalahkan maut. Nah, puji Tuhan adik-adikku, dari cerita firman Tuhan kita pada saat sore hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengalahkan segalanya. Yang perlu kita lakukan adalah terus percaya kepada Tuhan dan terus berdoa dan terus mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan adik-adikku, demikian cerita firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Sebelum Kak Maria tutup cerita kita, Kak Maria akan bacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini dulu ya. Baik adik-adikku, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang keempat. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang keempat. Kak Maria bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan.
dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Puji Tuhan adik-adikku, demikian firman Tuhan kita pada saat sore hari ini, juga ya hafalan kita. Nah, kita akan berdoa untuk menutup cerita kita pada saat sore hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena sore hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan terus mau kami ingat dan mau kami taruh dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Gimana nih sekolah minggunya? Seru nggak? Nah, jangan lupa minggu depan kita tetap sekolah minggu di channel GPDI Kota Wisata jam 4 sore. Jangan lupa ya. Dadah. Dadah.